Di sekolah, Sena bertemu dengan Kim Hyung Sung dan menanyakan tentang Heji yang masuk ke rumah sakit. Kemudian setelah itu dia menyampaikan maksud tujuannya, yang dimana dia ingin membantu Kim Hyung Sung dalam usahanya memberantas para pembuli. Orang tuanya memang pejabat pemerintah, bahkan merupakan anggota komite anti kekerasan sekolah, dan mereka mungkin bisa menjadi bantuan untuk Kim Hyung Sung di masa depan. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana Choi Sena dapat membantunya? Apakah dia bisa mencongkel mata beberapa orang? Ataukah dia sanggup mematahkan tulang para pembuli? Siapkah dirinya menghancurkan kehidupan seseorang? Seperti sesiap dirinya menghancurkan kehidupannya sendiri? Ketika Kim Hyung Sung menanyakan hal itu, Sena nampak terdiam. Dia tak mampu menjawabnya, dan Kim Hyung Sung pun pergi meninggalkannya. Selepas dari pertemuan itu, Kim Hyung Sung didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai direktur dari Akademi Miracle. Belakangan ini, jumlah akademi yang ingin merekrut Kim Hyung Sung memang meningkat. Semua ini terjadi karena ambisi si kepala sekolah yang semakin menjadi-jadi. Dia mempromosikan SMA Sionil, menyuruh media memuji nilai Kim Hyung Sung, dan menarik perhatian banyak akademi bergengsi. Dan salah satu orang yang tertarik dengan Kim Hyung Sung adalah orang yang dari Miracle itu. Dia rela membayar banyak uang hanya untuk mendapatkan reputasinya. Tak perlu menjadi pengajar atau sebagainya. Kim Hyung Sung hanya perlu menyebarkan rumor bahwa dirinya masuk ke dalam Akademi Miracle. Kemudian setelah itu dia akan dibayar. Kendati demikian, Kim Hyung Sung tetap menolaknya dengan alasan yang tak jelas. Setelah didatangi oleh Miracle, pada keesokan harinya dia didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai admin Skymom Cafe daerah Daechi. Skymom Cafe adalah sebuah website yang dimana para orang tua dapat saling memberitahu informasi seputar akademis. Dan belakangan ini nama Kim Hyung Sung menjadi perdebatan di dalam website itu. Perempuan ini bernama Lee Mi-so. Dia mendatangi Kim Hyung Sung bermaksud untuk merekrutnya menjadi tutor untuk anak-anak anggotanya. Bayarannya lumayan besar, 2 juta per orang, dan hanya mengajar selama 4 kali dalam sebulan. Tetapi Kim Hyung Sung tak tergiur. Dia hanya sedikit penasaran, kemudian meminta waktu kepadanya untuk memikirkannya. Lalu pada malam harinya, dia pun mengecek website tersebut, dan memang banyak sekali para orang tua yang berdiskusi seputar akademi untuk anaknya. Dan di dalam website ini juga, Kim Hyung Sung menemukan sebuah grup premium yang harus membayar banyak uang hanya untuk bergabung ke dalamnya. Disinilah Kim Hyung Sung menemukan percakapan-percakapan mereka yang membahas seputar dirinya. Mereka-mereka lah yang telah membuat kesepakatan besar dengan Golden Gate di kehidupan sebelumnya. Para orang tua ini disebut helikopter parent yang sangat sensitif terhadap masa depan anak-anaknya dan rela membayar banyak uang untuk masa depan anak-anaknya. Setelah mengetahui fakta ini, lantas Kim Hyung Sung pun menelpon Lee Mi-so dan menyanggupi permintaannya. Mereka berdua telah mencapai kesepakatan, dan yang akan menjadi murid pertamanya adalah anaknya sendiri, yaitu Kang Min-wo beserta beberapa orang lainnya. Kang Min-wo yang merupakan anak mama sekaligus berandalan pun terpaksa harus pergi dari Daechi ke Daesan karena desakan orang tuanya. Tetapi di tengah jalan, mereka berdiskusi membicarakan tutor baru mereka, merasa kesal karena mereka lah yang harus datang, dan setelah itu mereka sepakat untuk membolos bareng-bareng. Kim Hyung Sung sendiri tengah menunggu kedatangan mereka di tempat yang telah disepakati. Sambil menunggu, dia berteleponan dengan Jung Chan-soo yang sekarang resmi menjadi mata-matanya. Kim Pan-ho yang berperan sebagai jembatan penghubung berhasil mengenalkan Jung Chan-soo dengan Pak Lim yang merupakan CEO dari Investment dan Securities, yang kebetulan anaknya akan masuk ke SMA tahun depan. Dan ini merupakan sebuah kesempatan untuk dirinya masuk ke dalam jajaran top tier. Setelah dirinya selesai berteleponan dan melihat ke arah jam yang sudah semakin larut dan mereka yang ditunggunya tak kunjung juga datang, akhirnya dia pun pergi mencarinya dan menemukan mereka di tempat karaoke. Dia masuk ke dalamnya lalu mencari yang namanya Kang Min-wo, kemudian menghajar batang lehernya. Tubuhnya tersungkur, harga dirinya terjatuh, sejumlah kutukan dan sumpah serapah mengalir deras dari dalam rongga mulutnya. Dia menelpon ibunya, merengek terseduh-seduh berharap akan membelanya. Tetapi setelah mendengar dirinya membolos, malah dialah yang dimakinya. Kutukan dan sumpah serapah itu berbalik menyerang dirinya.
Ibunya menghamba, memohon-mohon kepada Kim Hyung Sung untuk sekali ini saja memaafkannya dan memberinya kesempatan satu kali lagi. Bahkan beliau juga memberinya izin untuk menghukumnya dengan kekerasan dan berjanji tidak akan ikut campur ke dalamnya jika anaknya itu membuat kesalahan lagi. Ucapan beliau membuat mereka tak bisa apa-apa lagi selain tunduk dan mematuhi guru barunya. Tetapi masalah tak selesai sampai di sini. Sepulang bimbel, Kang Minwo yang belum pernah dihajar sekalipun seumur hidupnya berniat untuk membalasnya. Dia menyuruh Yumi, teman bimbelnya, untuk mencari seorang tukang pukul di Daesan demi menghajarnya. Yumi pun mencari-cari nomor di kontaknya dan menemukan seseorang yang dipanggil sebagai bos Daesan. 2 hari kemudian, mereka berdua pun bertemu dan ternyata yang dipanggil sebagai bos Daesan itu adalah Pak Jinwo. Yumi menceritakan kronologi kejadiannya di sepanjang jalan sambil menuntunnya ke gedung latihan. Di sepanjang jalan itu pula, Pak Jinwo mengaku-ngaku sebagai orang terhebat di Daesan demi mendapatkan hatinya. Dan ketika sampai, dia membuka pintu itu dengan kasar sambil berteriak-teriak. Kemudian menantang salah satu anggota yang katanya sudah menghajar kawannya itu. Tetapi ketika yang keluar adalah Kim Siwo, dia malah jadi panik sendiri. Kekhawatirannya itu seketika menghilang saat mendengar Kim Siwo bukanlah pelakunya. Dan kembali jantungan ketika Yumi menunjuk Kim Hyung Sung yang baru saja selesai latihan. Dengan cepat, dia langsung meninggalkan gedung itu tanpa berkata sepatah kata pun dan tanpa menoleh sedikit pun. Pak Jinwo kemudian memperingatkan Yumi ketika menyusulnya bahwa jangan sekali-kali mencoba berurusan dengan orang itu kalau tidak mau hidupmu hancur. Lebih baik kau fokus pada bimbelmu dan turuti semua ucapan tutormu, katanya sambil meninggalkan gadis itu dengan kesal. Setelah kejadian ini, mereka pun tidak berani lagi macam-macam dengannya. Mereka bahkan datang lebih awal dan mendengarkan semua pengajarannya dengan patuh. Hingga setengah bulan kemudian, Lee Mi-so kembali bertemu dengannya untuk mengucapkan terima kasih karena berkat pengajarannya, kini nilai anaknya dan nilai anak-anak lainnya meningkat pesat. Bahkan dia juga akan meningkatkan bayarannya sebesar 10 juta per bulan jika nilai mata pelajaran lainnya juga ikutan meningkat. Tetapi Kim Hyung Sung tidak peduli dengan bayarannya. Dia lebih memperdulikan soal janji si wanita itu ketimbang yang lainnya. Entah janji apa yang telah mereka sepakati, tetapi mengingat suaminya itu adalah seorang wakil kepala jaksa di Seoul, mungkin ada hubungannya dengan hal ini. Waktu berlalu dan usia semakin bertambah. Pada keesokan harinya, si guru itu mengumumkan bahwa mulai besok liburan musim dingin telah tiba. Kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara sampai waktu musim semi tiba. Kim Hyung Sung sendiri berencana memanfaatkan liburan kali ini untuk memperkuat tubuhnya. Dia bertanya kepada pelatihnya seberapa kuat dirinya sekarang dan apa saja kelemahannya. Si pelatih kemudian berkata bahwa kekuatannya hanya setingkat petarung rendah. Mendengar hal itu, dia pun meminta kepadanya untuk melatihnya dengan keras demi menutupi kelemahannya itu.